di atasnya persis. Nah, begini. Ya, berarti yang itu berarti sudah paham ya, tapi yang belum silakan diperhatikan. Berarti yang jari yang ruas paling bawah itu dibagi menjadi 2. Berarti yang kira-kira yang paling bawah sama yang atas, tengahnya kosong. Jadi tengah kosong. Itu untuk siogia. Berarti gunanya untuk jantung, bronkitis. Ya. Berarti kalau dia itu begitu nggak jelas-jelas dia batuk, nggak bisa mengeluarkan dahak, silakan tusuk di sini. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Yang penting tidak nyampe. Oke, next. Bisa juga untuk hernia ini. Ya, next. Fujian. Berarti di 1103. Berarti jari yang paling atas. Berarti ruas kedua yang paling atas ini. Nah, di sini. Jos, ini ya. Berarti gunanya itu. Jenengan bisa baca lokasi, kemudian untuk uteritis, usus kecil, sakit gigi. Nah, sakit gigi jenengan bisa pakai ini. Sakit gigi di sini. Sakit gigi, tapi sakit gigi yang biasa ya. Tidak gusi berdarah. Karena biasanya kalau orang sakit gigi kan sakit gigi saja. Gusi ini dia atau tidak? Oh tidak. Jadi kalau cuma sakit gigi biasa bolong, kemudian cenut-cenut, pakainya Fujian. Tetapi kalau dia itu pakai gusi berdarah atau gusi bengkak, maka nanti tambahannya Cisangli. Cisangli di sini, ya, yang kemarin basic. Ya. Cisangli berarti kalau tadi ST36, kemudian di bawahnya ST36, di belakangnya ST36 1,5, kemudian di bawahnya 1. Ya. Cisangli. Tapi kalau ini untuk sakit gigi itu sangat efektif ya. Jadi untuk ujian ini. Oke, next. Kemudian Jianzhong. Sorry. Jianzhong berarti nanti di itu kan kodenya 44, berarti di sini. Ini ada lengan. Untuk nyeri lutut, kemudian penyakit kulit, kemudian kelumpuhan bayi, polio, kemudian hemiplegia, palpitasi jantung, mimisen, kemudian nyeri bahu. Berarti kalau untuk mencari titik Jianzhong adalah begini. Dari pokoknya pasiennya begini, dari ujung persis, dari ujung turun 2,5 cung. Ini ya, 2,5 cung. Jadi dari pas ini baru lurusnya panjangnya 2,5 cung baru di sini. Ini yang 3 jam nih. Berarti sebenarnya tinggal mengurangi setengahnya dari jemput ini. Berarti titiknya di sini. Pakai 1 cung masuk 0,5 bisa. Karena kalau jenengan pakainya setengah cung nanti copot. Ini copot. Pakai 1 cung ya kuat itu masuk 0,5. Itu gunanya silakan nanti dibaca. Next. Coba ini dilihat videonya yang ini. Ya, 2 pas di atas itu tarik, nah 2,5 cung. Itu kan di tengah-tengah itu kan ada hitungannya di situ. Next. Kemudian Yunbei itu adalah posisinya itu harus ketemu dulu 2 cung sebelumnya. Coba yang Yunbei. Ini masalahnya digunakan juga untuk stroke. Yang Yunbei sama itu tadi. Ya. Nah, ini kan tadi yang apa? Ini yang sebelumnya. Ya. Di atasnya
Jadi di depannya 1 jun, kemudian di atasnya 1 jun. Jadi cara mencarinya gitu, menerangkan saya bingung. Jadi sudah ketemu dulu yang 2,5 jun tadi, kemudian ke depannya 1 jun, kemudian ke atas 1 jun. Coba. Nah, sudah ketemu ini dulu 2,5 jun, kemudian ke depan 1 jun, kemudian ke atas dari depan 1 jun ini ke atasnya 1 jun. Jadi untuk mencari titiknya yang ini, jadi pakai jempol mainnya pakai jempol terus kita. Ya, jadi tidak bisa jadi kan mainnya langsung sudah ketemu 2,5 jun kemudian kira-kira ke sini, saya tidak bisa. Harus ke depan dulu 1 jun, kemudian dari titik 1 jun ke atas 1 jun. Baru ketemu baik. Next. Nah, saya mau menambahkan. Jadi biasanya kan ada pasien panjenengan itu yang lututnya itu pakai klorak, istilahnya kayak kurang oli gitu ya, pakai klorak atau pakai klorak, pokoknya pakai klorak. Nah, pakai ini pak. Betul apa mas? Iya, ini tidak ada di dalam nomornya, tidak ada, tapi silakan jenengan bisa cari. Untuk sakit lutut yang dimana lututnya itu sudah pakai kotak, jadi untuk menambah ya kayak kalau pakai oli nanti untuk menambah itu nanti akan cara sendiri tidak akan menutup lagi. Yang pertama sama tadi itu 2,5 jun dulu ya. Jadi ini kan 3 jun ya. Jadi harus untuk mencarinya pas harus di tengah-tengah, di tengah-tengah sini. Ya. Nah, jadi ini pas 1, ini kan 3, berarti dari 3 berarti kan 3 di sini. Berarti saya kurangi setengah jun, berarti kan 2,5 jun, berarti di sini. Titik pertama. Ya. Kemudian 2 jun ke bawah, berarti di sini. Ya. Kemudian setelah ini 2 jun ke atas, berarti di sini. Ingat, tadi yang pertama 2,5 jun ya. Berarti sisa yang dari atas ini setengah jun. Berarti di sini 2,5 jun, 2 jun naiknya 2 jun. Jadi pemusukannya harus ini untuk sakit lutut juga ampuh. Sakit lutut kalau jenengan lali yang di sini itu 2, maka jenengan bisa tusuk di sini. Jadi ini efeknya untuk sakit lutut juga bagus, kemudian menambah istilahnya itu pelumas untuk yang di lutut. Dia pakai alkohol ya. Kita pakainya yang 1 jun. Ya, jadi penusukannya jangan disedasi, jangan dimodifikasi. Langsung bikin aja, langsung pegang dulu. Langsung masuk. Ini kalau saya teruskan 1 jun masuk. Ini 0,8. 0,8 aja sudah bagus untuk ini. Nah, 0,8 aja. Bagus untuk orang tua, orang sepuh-sepuh gitu. Kalau reaksinya 30, ini didiamkan nanti didiamkan. Itu ya. Jadi 1, 2, 3 untuk lutut, kemudian supaya lututnya itu engselnya juga bagus, kemudian sakit lututnya juga hilang. Berarti kalau ini kiri, berarti kira-kira sakitnya apa?
Nah, kalau semua dipalpasi, tidak boleh ini sama sini, tidak boleh Pak. Jangan. Jadi kira-kira untuk lutut sebelah kanan, gitu Pak. Terima kasih. Kalau kalian bisa. Ya. Ya, kemudian titik selanjutnya untuk kita habiskan supaya sampai jam 12 ya. Ya, Pak, ya. Jadi gini, yang bagus itu 1 minggu 2 kali Bu. Tetapi kalau pasiennya itu sudah parah itu boleh 1 minggu 3 kali. Jadi kan bisa memberikan saran begitu. Entah itu datang sama kayak dokter, ya pasti kan nanti kontrol ya Bu, obatnya habis, atau nanti diganti lagi ya Bu. Itu ketika dia mau datang atau tidak, yang penting udah ngomong gitu. Nanti pasien datang, baru melatih lagi. Jadi nggak usah dibayangkan. Nanti terkadang juga gitu pasien, wah pastinya bolak-balik bayar terus kan gitu ya. Tapi ya memang gitu resikonya mau bersempat atau tidak. Nah kita sebagai terapi, kalau kita sebagai terapi ya mau dia ngasih atau sopor, kalau enggak ya masalah kan gitu ya. Jadi kita harus berpedoman. Pedomannya itu kita sebagai terapi jadi ya mau ikhlas-ikhlasan kan gitu. Iya betul, kalau seandainya jenengan tidak ikhlas, ketika nanti pasien ngasih teor, jenengan ngamuk-ngamuk. Kan pasien kita orang kaya semua, yang datang ke kita itu sudah kronis, sudah akut semua, sudah ke dokter kemana-mana, sudah terapi kemana-mana kan gitu. Tidak habis, ngasihnya pisang, jenengan ngamuk kalau tidak ikhlas. Sudah dipasang di situ, aku kultur 50.000, kayaknya 10.000 juga ikhlas juga. Tapi begini, saya jadi ada lemon kan ada nusantara lemon jadi man barang siapa dia mengikhlaskan sesuatu yang sudah diberikan Allah padanya, maka dia akan menerima dari yang maha pemberi yang lebih. Itu bagus itu. Kalau kita ikhlas, kita akan dikasih lebih. Maksudnya apa? Lebih kalau kita ngasih kesehatan kepada orang, kita ikhlas. Kita kalau tidak kita yang sehat, anak kita sehat. Jadi ya kita oke lah, kita segala sesuatu pakai duit yang belajar pakai duit semua. Tapi ketika kita sudah terjun ke masyarakat, keikhlasan kita diuji. Itu tadi dibayar roti ya kalau ikhlas itu perlu modal. Ya, perlu semua, perlu modal, perlu tenaga. Ada lagi kalau banyak sebelum kita lari ke ini si masan. Jadi ini primido juga ya, 3 jarum juga. Jadi maksudnya si mas kalau ada san berarti harus 3 jarum. Tidak boleh 2 jarum, tidak maksimal. Jadi si masan berarti 3 jarum ditusukkan seperti tadi. Si sang buang nama besarnya, tapi si sang buang itu dibagi menjadi 3 dengan penyakit yang berbeda. Sama dengan si masan. Si masan berarti 3 jarum yang namanya juga beda-beda. Yang pertama adalah si mazong. Berarti kalau si mazong itu ada nancung di atas patella, berarti di atas paha, kemudian keluar lateral 2 cung. Nanti saya terangkan dan saya praktekkan. Nah, untuk apa? Nyeri panggul, nyeri punggung, dan lain sebagainya, jenengan bisa baca itu. Kemudian kurangnya fungsi kelemahan paru dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan si masan dipakai untuk orang stroke juga. Jadi kalau kebanyakan kemarin kan banyak tuh yang di grup malah itu pasti tanya,
sudah tak gini-gini, tapi kakinya sebelah kiri kok tidak bisa gerak ya? Maka gimana cara melakukan? Si masa. Terus saya pakai berarti kalau jenengan sudah ini si masa didalamkan aja. Muter-muter dalamkan. Kalau jenengan pakai mesinnya yang kayak punya Pak Dadang ini, dikencangkan, pedalnya itu pedal. Nanti kalau kamu pedal terus, itu ototnya itu nanti akan remnya ke situ. Nah, sekarang mencari titik simazok yang pertama. Berarti langsung dulu dari tengah-tengah. Ini harus ya Pak. Ya, yang kaki sebelah sini. Berarti yang pertama adalah nancung dulu. Ini berarti kakinya harus diginikan Pak, biar pas. Kalau kakinya nanti begini, nanti bingung, sing dia apa sing ini ya. Padahal yang betul, nah ketika dilipat begini pas di ujung sini. Nah, pas di ujung, nah 3 ditambah 3, 6. Betul nggak? Itu kan 6, kita nyari si masuk dulu. 3 ditambah 3, 6. Berarti titiknya sini, tengah, persis. Kemudian lateral kedua keluar berarti 3 jari ke sini. Berarti titiknya untuk si masuk itu di sini. Penusukan di sini. So, nggak usah, jangan begini. Tapi penusukan begini. Ya, berarti T6 sini ketemu dulu di tengah, kemudian 2 cun lateral. Berarti inilah titik si masuk. Gunanya untuk itu. Nyeri panggul, nyeri sininya nggak bisa gerak, terus sininya sakit, segala macam lah. Si masuk berarti si masa yang pertama si masuk. Kemudian titik yang kedua si masya. Tadi sudah ketemu si mazong, berarti nanti di bawahnya 2 cun. Ya, di bawahnya dari si mazong tadi 2 cun. Jadi reaksinya sama. Berarti kenapa harus 3 jarum supaya maksimal? Ya, berarti di sini pertama kali 6, kemudian di sini 2, sini sudah si mazong, kemudian 2 cun ke bawah. Ya, itulah titik si masya. Berarti 2 jarum juga. Tinggal 1 jarum lagi, nanti 2 cun ke atas. Berarti 3 jarum, agak mirip. Next. Ya, lihat. Ini videonya. Ya, itu 6 cun. Pas di situ. Kemudian 2 cun keluar. Dan kalau nggak tidak pakai 1 cun setengah, pakai 1 tapi masuk semua. Nggak akan kena tulangnya di tengah. Ya. Next, ini titik si masuk. Nah, si masa yang atasnya. Jadi di atasnya itu langsung itu pakai 1 cun setengah, langsung bus. Karena orang stroke yang tidak bisa bergerak di sebelah kiri atau sebelah kanannya, kalau nggak dipaksa gini nggak efeknya lama. Kalau jenengan sebagai pelatih juga tak takut nyobosnya, ya lama. Itu yang sakit. Itu yang tidak sakit, Ya, ketahuan orang stroke pasti yang sakit kiri atau kanan, apalagi yang dia. Ya, pasti ketahuan yang sakit kiri atau kanan. Kalau orang stroke, ya next masuk. Si masya sudah, jadi si mazon, si masya. Oke, itu untuk titik si masa. Jadi digunakan untuk kebanyakan orang-orang stroke. Nah itu kan tadi miringnya 2 cun ya, 2 cun ke lateral keluar. Kalau tidak miring, berarti penusukan umpamanya 6 cun langsung di setengah-tengah, 1, 2, 6 cun sini. Ini namanya juga titik tong, tapi gunanya untuk semua gejala penyakit jantung. Berarti nanti kalau ada orang stroke, dia itu juga tidak jantung, sekalian aja
Jadi 1, 2, 6 Joule. Berarti di sini 1 ditambah 2 Joule ditambah 2 Joule. Untuk penyakit heart disorder. Jadi segala penyakit jantung. Jantungnya rusak, mau jantungnya katupnya bermasalah, ya sehat Pak, ya sehat, ya sehat. Kalau si masa tadi kan sebelah sini, dan sebelah sininya, berarti itu pas. Kalau tadi saya mau tahu pas di tengah-tengah. Ya sekarang kita Wei Sang Huang. Nah ini juga bagus. Wei Sang Huang itu juga bagus. Jadi kan untuk terapi orang pakai ini. Jadi kalau urusan tentang nyeri gitu, nyeri pokoknya itu harus nyeri segala macam, Wei Sang Huang. Kalau untuk urusannya orang-orang yang sakit stroke itu berarti si Masan. Kalau urusannya itu kejantanan laki-laki berarti paketnya si Sang Huang. Ditambah tadi Wei sama Tongsen. Apa itu Tongsen ini? Perempuan berarti nanti urusannya dengan pukul. Pukul kalau untuk yang biasa berarti pukul 2 jarum sama Wang Chow. Tapi kalau sudah kronis berarti 3 titik di pukul plus 3 jarum di Feng Chow plus kalau mau bayinya susah berarti untuk membalikan BL67 di Boksa. Harus bisa meringkas sendiri dengan apa yang berapa saya. Oke, sekarang kita Wei Sang Huang. Berarti 7727. Untuk nyeri bahu, nyeri lengan atas, nyeri lengan bawah, nyeri punggung bawah, gondok, tonsilitis, tumor radang paru, radang tenggorokan, ya itu bisa memakai Wei Sang Huang. Berarti posisinya di sini Pak, penusukan di sini. Berarti kalau si Sang Huang di sebelah yang dalam, kalau dalam bahasa Cinanya itu Ying, kalau di sini Yang. Yang itu berarti jenengnya kalau Yin Yang. Kalau Yang berarti yang kena matahari, yang hitam, gitu ya. Kalau yang dalam berarti Ying, berarti yang tidak kena matahari. Berarti sama dengan tangan, berarti ini Yin, ini Yang. Kalau kepala berarti sini Yang, sini Yin, gitu aja. Laki-laki Yin Yang. Laki-laki Yang. Oke, kita balik ke Wei Sang Huang. Untuk mengukur Wei Sang Huang berarti harus dibagi. Berarti lihat ini pertengahan begini. Pertengahan berarti tengah. Atau nanti kan gini, pertengahan 1 jarum 1 jarum. Tapi kalau jenengan pengen tepat berarti 4 jun. Berarti ini dibagi menjadi 4 jun dari mata kaki, 4 jun berarti di sini. Ini kan tulang, tengah-tengah. Jadi tulang itu kan ada tengahnya ada bolong. Berarti 4 jun, 4 jun, 1 lagi, 4 jun sini. Berarti 4, 8, 12. Cara mencari Wei Sang Huang. Jadi langsung kalau umpamanya ada sakit-sakit lutut, ada sakit bahu gitu ya, yang tertera di situ, jadi kan bisa pakai Wei Sang Huang. Jadi minggu dabai Wei Sang Huang. Itu aja. Bahu sini, sakit, sini, ini sakit. Minggu dabai sebelah sini Wei Sang Huang. Itu. Jadi dengan adanya sudah belajar dari kemarin basic, kemudian yang sekarang, kemudian yang kemarin dari yang stroke, itu bisa merumuskan dan menentukan jenengan itu mau yang bagaimana. Next. Ya, kita next saja. Ya, kemudian Yizong itu tempatnya nanti juga di sini bisa lihat di gambarnya, gunanya untuk bola mata menonjol,
kemudian kelumpuhan saraf, sakit kepala satu sisi, migrain dan lain sebagainya. Itu jenengan bisa lihat. Jadi posisinya berarti di kaki ya, di sini di mata kaki jatuh sini, kemudian maju satu jum, berarti tidak pas di tengah. Jadi 2 jum ke atas dulu, setelah ketemu maju 1 jum, jadi di sini. Kemudian naik lagi 1 jum, kemudian naik lagi. Seperti yang di gambar. Kemudian Sanzong. Nah, Sanzong itu bagus ya. Sanzong itu biasanya kan kalau untuk Wikipedia itu juga bagus. Nanti ada penjabaran lebih lengkap. Itu kan yang di situ tertulis untuk indikasi sama dengan Zong ya yang atas. Nah, tapi sebenarnya yang lebih lengkap bisa untuk Wikipedia, kemudian untuk suara hilang habis stroke itu juga bisa. Kemudian apa sih yang itu bisa ditusuk di Sanzong. Next. Kimen. Nah ini juga. Ini tidak ada di basic sudah ada. Kimen berarti 331. Lokasi pada sisi medial tulang radius 2 jum di atas sendi pergelangan tangan anatomi. Untuk apa ini? Haid tidak teratur, kotoran vagina putih, kemudian anusnya bermasalah, kemudian peradangan kantung kemih, konstipasi. Konstipasi apa tuh? Usus buntu, bulan, nyeri leher, pergelangan kaki kesleo, ritme jantung, kemudian nyeri hemoroid, hijau. Berarti di sebelah sini, kita lihat di gambarnya ini. Berarti antara jempol ditarik, large, ini sini. 2 jum, 2 jum. Berarti 2 jum. Oke. Ini langsung ya. Jadi nanti kan itu kan ada langsung 3. Ada Kimen, ada Kyojo, kemudian satu lagi loh Mas. Next. Kizen. Berarti dari jempol sini 2 jum dulu. 2 jum. Kemudian 2 jum. Kemudian 2 jum. Berarti dari sini pas pergelangan tangan 2 jum, kemudian 2 jum, kemudian 2 jum. Penusukannya gimana? Penusukannya harus miring. Tidak boleh penusukannya begini. Ataupun begini tidak boleh. Harus miring. Miringnya ke sana. Atau miring ke jempol. Pokoknya tidak boleh lurus begini. Ya, tidak boleh lurus begini, tidak boleh lurus begini. Yang penting miring sana atau miring sana. Jadi ini juga bisa untuk asma. Asma, tenggorokan sakit dan lain sebagainya. Karena ini kan melalui LU1, ya, jadi paru-paru melalui miring dan paru-paru. Jadinya bagus untuk sakit yang ada di paru-paru, sakit yang ada di tenggorokan, begitu itu bagus sekali. Penusukannya ke sana. Saya pernah share itu ya, cara penusukan itu. Jadi penusukan ke sana, karena sana. Ke sana. Ya. Kalau yang di sini di atasnya sini berarti kalau 2 jum di atasnya 1. Berarti kalau ini kan berarti kalau di meridian titiknya namanya titik Sanzong. Titik penyeimbang. Hampir sama Pak. Di sini 2. Tapi ini kan paru-paru. Tetapi kalau sini 2 jum pas di tengah, 2 jum pas di tengah, 2 jum pas di tengah. Ini berguna untuk pasir. Penusukan harus miring 15 derajat. Kalau jenengan nusuknya lurus ini tidak akan efek.
Maka penusukan dengan harus kalau tidak sedasi harus komunikasi dua-duanya. Boleh. Jadi kalau tidak ke atas ke bawah. Tapi kalau saya sering yang ke bawah. Karena biasanya hemoroid atau yang namanya wasir itu pasti kan kencang, ada benjolan. Makanya harus disedasi. Sedasi artinya kan diturunkan. Kalau komunikasi ditambah kan gitu. Maka saya senang ketika ada hemoroid atau wasir pasti saya nusuknya di sini penusukan 15 derajat ke bawah. 1, 2, 3. Pakai jarum 1 cung masuk 0,5 sampai 0,8. J, 15 derajat Bu. Jadi miringnya begini. Ini kalau tengah, kalau di sini untuk paru-paru. Saya tadi kan kalau ini paru-paru, kalau dengan terkadang hitungnya ke sini, kan ini berarti meridiannya meridian Sancau. Sancau itu kalau bahasa itu bahasa Cinanya, kalau bahasa Inggrisnya kan Liverpool. Ya, tri pemanas. Sancau. Maka Sancau itu namanya kan tri pemanas gitu. Maka kalau seandainya jenengan ada yang panas dingin juga, ini kan tri pemanas nanti larinya kan belakang telinga begini juga. Maka satu jarum di bawah telinga itu juga bisa menurunkan panas dingin. Tapi kalau jenengan berani nusuknya harus ke bawah. Nah, di belakang telinga persis. Bukan di sini. Kalau di sini kan ini triple bomber, apa namanya? Sancau 17. Bukan di sini, tapi di belakang persis di telinga. Itu untuk panas dingin, khusus panas dingin, penurunan suhu. Tapi kalau jenengan lari nusuknya ke atas, tambah panas. Jadi nusuknya harus ke sini. Pokoknya ini telinga, ya, aku lupa ini. Nusuknya harus begini. Ke bawah, sebelah sini. Karena ini media, bukan mesin ya. Kalau jenengan lari nusuknya ke sini, tambah masalahnya orang. Gitu. Ya, jadi itu gap untuk titik I. Jadi bisa di sini, bisa yang paru-paru, bisa untuk melegakan paru-paru dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk kepala. Tapi setelah kita ngobrol di sini, untuk kepala ini biasanya juga untuk orang stroke. Ini nggak tahu kok bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke modulnya juga buka. Kemudian ini untuk titik ini berarti kan di tengah-tengah. Itu 10-10-01 kalau di ininya di nomor masternya ya. Berarti 10-01 di sini. Pas tengah-tengah merah itu. Jadi nanti kita belajar cuma dua, yang di tengah sama yang di belakang. Berarti 10-10-01, yang belakangnya 10-10-06. Untuk apa? Semua penyakit untuk kelemahan saraf. Orang stroke pasti sarafnya lemah. Maka jenengan harus dua ini harus ketusuk. 10-10-01 dan 10-10-06. Ya, jadi untuk di samping itu kalau yang 10-10-01 sama 06 jenengan tusuk bareng bisa juga untuk penyakit vertigo, pusing, kemudian migrain dan lain sebagainya. Dan untuk urusan dengan kepala itu dengan karena apa itu kan di meridian du. Kalau di meridian du 20. Tapi kalau di master tuh itu 10-10-01 dan belakangnya 10-10-06. Mencari titik 10-10-01 kalau di dunia bukan namanya kumul-kumul. Berarti telinga kiri kanan tarik ke atas, pas di tengah-tengah itulah titik 10-10-01. Penusukan lurus dari atas ke bawah, kayak menusuknya paku. Pakai ini aja, pakai jarum setengah cung, masuk 0,3 itu maksimal. Itu sampai mentok tengkorak, Jadi 10-10-01 tusuk des sampai mentok tengkorak. Kemudian yang 10-10-06 dari 10-10-01 mundur 1 juz setengah. Mundur 1 juz setengah, jubles kayak jubles sepatu juga. Des pakai setengah juz masuk sampai tengkorak.
Ya, itu untuk TBC tulang, stroke, kelumpuhan saraf, kemudian kehilangan suara juga. Nah, kemudian untuk sebenarnya bisa juga nih yang saraf ini biasanya kan yang neurodial yang tadi di sini itu saya kan pernah mencoba juga untuk sakit tapi bukan sakit gigi tapi sakit dari telinga kemudian sampai ke sini itu depan gigi biasanya sampai sini juga sakit jadi segini sakit tapi bukan sakit gigi sakit giginya batu gusi juga bukan tapi kayak menjalar saraf menjalar gitu. Nah itu nanti jenengan bisa di 1001 atau 1006 atau di telinga yang saya tadi bicarakan titiknya di sini. Nah ini ya ada. Oh ini pertama apa? Coba kalau sudah. Oh yang ringan ya. Jadi untuk yang nyeri, neurodial tadi. Sini sampai sini, Pak Ibu kan sakit gigi, tapi di sini rasanya itu selara-laran, maka di telinga saja. Jadi telinga yang putar Pak. Iya. Jadi paling bawah, tapi bukan anting-anting itu ya. Jadi pas di ini, pas di garis. Satu, dua, tiga. Nah, di sini. Ini nanti instan result juga. Jadi sininya tuh langsung sembuh. Ya. Nusulnya di sini pakai 1/4 jarum 1/4. Kalau pakainya setengah jun 0,1 masuknya. Makanya kalau pakai jarum setengah jun jatuh blender keberatan. Makanya pakai yang jarum 1/4 itu pas itu. Jadi di sini langsung set gitu. Ya 3 jarum. Ini juga. Maksudnya gini, sama kayak nusuk anting-anting, set gitu. Ya, pokoknya maksudnya gini, set. Ya, gini. Jadi bukan begini deh, biasa aja. Masuk cuma 0,1. Kalau 0,1 masuk, kalau jarumnya 1/4 itu dia akan tetap nempel. Kalau yang flash bezel itu kan agak banyak itu gigi-giginya kebanyakan tidak kena nanti karena kita pengennya kenanya yang 3 ini posisi 1, 2, 3. Kalau flash bezel kan bisa begini kan nanti ngeblok di sini numpuk gitu kita pengennya 1. Jadi kayak tadi foto buka kan pendek 1, 2, 3 tapi kalau di flash bezel semua gak kena fotonya nanti. Jadi meskipun masuknya 0,1 tapi tetap harus pakai jarum biasa. Yang pakai 1/4. Oh ini Bu, jadi bukan di anting-anting Bu ya. Kalau di sini anting-anting. Pas di ini pas kurus ini. Itu maksudnya pas yang sakit atau pas difarmasi kan Pak? Sama udah difarmasi. Karena yang sakit umpamanya kan sebelah sini Pak ya. Nah, maka rujukannya di sini. Karena ini rumus Westerborn. Kalau nggak salah ini 990. Itu di antara 3 jarum itu jaraknya berapa? Ini pokoknya di sini kan di telinga itu ya. Di antara sini sama lubang telinga sama sini itu pokoknya di sini ya. Ini khusus untuk yang sini yang bukan sakit gigi, bukan pusing tapi sininya tuh dari sini kayak kesambung untuk saraf sampai sini. Nanti cuma ini aja. Jadi di bukunya Master pun khusus untuk ini, untuk kemudian. Masih di pojok sini Bu, pojok. Ya. Kamu. Nah, ini berapa itu? Ini kan telinga ya. Jadi bukan di dalam telinganya, tapi ketika diberikan dikit bukan sesuatu. Nah,
Jadi bukan di dalam telinganya, tapi pas di ya sambil sini. Ya. Makanya 0,1 pakai jarum. Oh sini. Nah. Ya, bawah ini. Ada ulangi bawahnya. Oh. Ini pakai step. Iya, tapi ini ada. Ini kan pelan. Nah, ini kan ada pas bawah. Pas bawah. Panas. Masukkan air ya? Enggak ada. Wah, ini oh bisa lagi. Ya. Tapi kan foto aja. Foto aja ya. Sekarang. Ya, jadi ini untuk kebanyakan untuk saraf ya. Kalau ini untuk saraf berarti jangan kalau ada pasien kejar-kejar, nah biasanya epilepsi. Epilepsi itu sangat manjur. Jadi saya punya pasien dari Boyolali itu sudah kejang sejak lama, sudah SMP, sudah dibawa ke dukun, kejang bawa dukun, sudah diruqyah macam-macam tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi tahu-tahu kan gitu. Jadi dengan kaget kalau pertama kali tahu-tahu dengan takutnya kalau pas disuami terus gini-gini gimana? Step itu. Nah, pertama kali saya ketika dia datang ke klinik saya langsung kan ada catatan gitu biasa. Saya lihat baju, tapi ya udah pertama kali saya treatmentnya langsung 2 itu. Jadi di 10.10.01, 10.10.06 langsung plus saya tinggal 10 menit. Saya tidak masuk yang lain karena dia keluarnya cuma epilepsi. Jadi apa adanya, dia sakitnya epilepsi, saya nggak mungkin pakai imunoterapi, saya nggak akan pakai. Epilepsi kan pengeluaran ya. Itu kalau pas kumat Pak, itu kalau pas kumat bisa. Tapi kalau pas gini kayak jenengan ini biasa. Nggak maksudnya gini loh. Ada yang bisa tapi nggak keluar duit. Ada juga, tapi kebanyakan keluar duit. Maka orang yang epilepsi step begitu kan tidak boleh nyetir, tidak boleh dekat air, maksudnya selokan gitu, tidak boleh main sendiri, tidak boleh naik sepeda motor, kalau pas tahu karena orang epilepsi itu kan penyebaran oksigen. Tahu set gitu, nyetir kayak yang di Salatiga itu kan yang kemarin masuk di televisi yang itu kan salah satunya karena punya penyakit epilepsi, nyetir, terus kemudian tahu-tahu dia kumat, nggak bisa langsung kumat, kejar-kejar jadi truknya nabrak sepeda motor, nabrak sepeda mati yang baik bisa mati. Berjalan ke kapal itu. Sehari 1 minggu kemarin. Gara-gara epilepsi, nggak boleh. Makanya orang epilepsi, kalau saya itu kan syarat di rumusnya stroke master stroke pertama kali harus 10.10.01, 10.10.06. Habis itu tidak usah disimulasi, langsung tinggal 10 menit. Kalau stroke semuanya 20 menit Pak ya. Tapi kali ini tinggal ada 10 menit, kemudian cabut. Nah, setelah dicabut baru ditanya lagi yang dirasakan apa. Ketika dirasakan mual, berarti sangen. Dirasakan oh saya pusing, berarti deteksi yang berita. Yang penting, yang intinya yang tadi yang 10.10.01, 10.10.06 itu minimal 10 menit untuk orang epilepsi. Ini rumus-rumus ini harus dengan kalau tidak catat dengan ya next. Ini pertanyaan coba nih. Ini habis terakhir. Nah ini coba lihat perusukannya untuk 10.10.01 ya. Kita lihat, kita selesaikan. So itu berarti mana nih 10.10.01. Next. Nah, ini berarti belakangnya. Ya, belakangnya Pak. Berarti, sini belakangnya. Kan tinggal kepalanya. Kalau kepalanya agak peyang-peyang begitu ya, nanti miring nggak apa-apa. Yang penting tusukannya jenengan lurus. Ini kan ke atas. Ya, ke atas, tarik, topel. Next. Next aja.
Oke, wuhu sudah paham ya? Kalau yang ini secara cepat saja, kalau wuhu berarti di area di jempol. Berarti ketika mencarinya, ini berarti yang kemarin juga itu juga kebanyakan masih pada tanya cari wuhu berarti di jempolnya ketuk dulu begini, maka di sini ada antara sini sama tulang yang sini aja. Jadi nggak sampai sini. Kemarin ada yang nusuk wuhu sampai sini dulu. Jadi wuhu antara tulang sini sama tulang sini aja. Jadi cuma di area segini 5 jarum. Jadi segini area segini untuk 5 jarum. Ingat nih. Ya. Area segini untuk 5 jarum. Untuk wuhu harus diingat penusukan tepat di pertengahan coklat sama putih. Kalau tadi yang kemarin tadi kita ngomong harus turun sama kuku, harus turun sama kuku. Nanti sini saya jelaskan. Kalau wuhu, wuhu maksimal progresnya supaya progresnya maksimal berarti jempol diginikan antara sini sama sini berarti ini 5 jarum. Penusukan harus pas di pertengahan coklat putih. Hitungannya berarti kalau hitungannya dari sini jarum 1, 2, 3, 4, 5 dari sini atas ke bawah. Kalau dari jarum yang nomor atas paling nomor 1 berarti untuk nyeri jari-jari. Berarti jari-jari sini itu sakit, tidak bisa obat, nyeri pokoknya antara 5 jarum ini 5 jari ini berarti di nomor 1. Satu aja Pak. Kalau jenengan masih ragu berarti coblos nomor 2. Tapi ingat harus di coklat sama putihnya. Berarti kalau wuhu nomor 2 khusus untuk ibu jari. Maka kan terkadang ada yang ibu jari jari-jari tidak apa tapi ibu jarinya ini. Ya. Maka yang dicoblos adalah nomor 2. Jadi bukan semuanya 5, percuma. Nomor 2. Jadi kira-kira aja. Jadi ketika mencari wuhu di tengah ini coblos saja nomor 3 dulu. Tengah-tengah. Coblos plus. Kalau sudah ketemu nomor 3, nanti tinggal naik atau turun. Kalau nomor 2, nomor 1, 2 berarti ke atas 1, 2. Berarti untuk penyakit nyeri jari dan jempol. Nomor 3 berarti untuk puncak kepala, berarti pusing guys. Ini pusing berarti tengah. Kemudian kalau untuk nomor 4 dan 5 berarti dorsal, berarti untuk sini kaki sama nyeri tumit berarti di sini. Gimana Mas? Musuhnya harus sendiri Pak. Jadi ini, ini betul. Ini pamit berarti musuhnya ada 2. Bisa begini, bisa dari bawah begini. Yang penting tengahnya pas di sini. Ya, maka bisa begini, ataupun musuhnya begini. Bisa dari bawah. Jadi berarti titiknya. Karena begini. Kalau jenengan untuk nusuknya urutnya nanti dari kuku ke sini, urutan kuku jenengan tarik, berarti kan di sini. Harusnya kan di sini ya Pak ya. Di kuku 1, 2, 3, 4, 5 harusnya kan di sini. Kemudian jenengan nusuknya kan terkadang wah, nah pas urutan kuku sini 2 sini ya. Ini untuk penyakit mata. Mata belekan, mata berair, matanya kayak sepet-sepet. Bukan ini mata-mata yang kayak berair, sepet, terus kejang-kejang itu kayak panas gitu ya. Terus kayak menyakitkan, pokoknya matanya enak. Maka penusukan 2 jarum di sini. Ini urutan sama-sama ya. Ini makanya di bawahnya wuhu, di atasnya gini jadi itu. Nah, 2 titik ini untuk penyakit mata. Mata apa namanya? Pokoknya kalau pas matanya merah, karena ada kan matanya merah gitu kan. Sakit. Nah, tusuk aja nih. Pakainya setengah cun masuk 0,3. Sama. Kalau ini kalau yang untuk mata khusus ke bawah, tidak boleh dari bawah ke atas. Sini. Nah, sini. Ya, pemusukan gini, set. Nah, terkadang banyak kan, mungkin apa
mungkin tidak efek karena mungkin kena yang ini jalur yang ini terlalu naik. Nah, makanya kadang kan ada yang diikutin nggak bisa diketok sama pemain apa. Oh, itu salah harusnya yang efek. Maksudnya kalau terlalu naik jadi nggak efek karena yang diterapi malah jadi matanya jadi enak. Jadi kemling. Oh, saya taruh itu kan ini. Nah, tapi kalau dengan bawahnya kiri kanan, bawahnya sudah betul ininya kok nggak efek, nanti di toblosnya yang dikasih bawah kaki. Di bukunya, ya di jempol kaki, bawah yang sakitnya sebelah kanan, berarti buku sebelah kiri. Zu itu artinya kaki, buku sama bukan jempol. Jadi nanti di jempol, posisinya sama di situ. Nanti efeknya dengan bicara. Tapi biasanya di sini aja berarti ini sini. Saya kalau di video itu kan terkadang ada video-video ya, nggak bisa gerak begitu, cukup. Itu yang ditusuk orang sebenarnya. Yang ditusuk kalau jenengan kesusahan, bisa rilis, silakan ditulis. Di titik bukunya 1, 2, 3. Maka kan di video saya itu 1, 2, 3 aja ya. 1, 2, 3, nggak usah sampai 5. Kemudian setelah Jiwuhu PC9. Kemudian SJ5. Ya. Kemudian di LR23. Ya. Tapi tidak apa biasanya tidak sampai RR. Yang LR23 itu jadi apa? Wozu. Nah, tapi biasanya nggak nyampe kaki aja udah rilis. Jadi kalau seandainya tangannya ini sudah rilis, maka buhu hajar semua 5, kemudian PC9, kemudian sancau 5 itu berarti di sini. Berarti 2 cun oblos bus. Sancau itu kan diperboleh mana? Nanti efeknya nanti bisa langsung. Ya bisa. Gimana? Kalau mata tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat, itu nanti jenengan bisa tusuk di titik Guangming. Guangming itu 77. Tapi posisinya begini. Ini semua untuk keluhan mata. Jadi mau mata sebenarnya untuk mata katarak bisa, glaukom bisa, kemudian untuk mata padi merah dan sebagainya. Tapi yang di sini juga bermata, tapi mata penyakit mata yang ringan ya. Jadi jangan sampai baru sembuh, katarak lagi ini gitu. Jadi kita yang saya share di di Telegram ada yang itu kan di Telegram saya share di tusuk-tusuk banyak itu kan karena saya jaga aja. Saya tanya yang dulu, masa jaga apa tuh? Ini kan yang paling kebanyakan tanya ya. Akhirnya saya jaga masa kayak pertanyaannya yang sini ada pertanyaan lagi tuh. Daripada ditanya. Mantap nih pakai itu. Nah, sebenarnya untuk OA disorder, maksudnya itu berarti rumus semester 2 untuk segala penyakit mata. Tapi ini non minus sama plus sama silinder tidak bisa. Tapi untuk semua keluhan mata yang disebabkan karena barang dari luar adalah 7 Guangming itu di sini. Kalau hitungannya berarti dari mata kaki itu ke belakang dulu. Berarti kalau di belakang mata kaki sini kan ini KI 3 ya, berarti kidney 3, berarti ginjal 3 itu di sini. Nah, pas di tulang ini itu hitungannya biar tepat ya. Nah, punten. Ini ada mata kaki, berarti kan di sini di belakang. Ya, ketemu. Setelah ini naik 2 cun. Berarti di sini. Ini adalah untuk semua keluhan mata. Rumus semester 2. Apa?
GB37 kalau mau meridiannya ya. Guangming. Sini. Kalau BL kan sebelah sini. Tapi ini meridiannya di sini. Kalau mau meridian. Naik berapa jam, Pak? Ini 2 jam Pak dari ini. Ya. Kalau GB kan di sini. Kalau GB di depan sini. Jadi di kaki sini kan ada 6 meridian nih. Di sini ada BL, kemudian di sini ada triple hormone yang tidak jentek itu, kemudian liver kan di depan sini, kemudian di sini SP, ya, split, kemudian di sini kidney. Jadi ini kalau ini tarik ke sini berarti ini kidney, ya, bukan kidney. Kalau bot nggak ada di sini. Oke, berarti ini ketemu dulu belakang mata kaki ke sini, kemudian naik berhasil di sini. Oke. Ini semua untuk all A disorder, untuk segala penyakit mata, masalah mata. Pakainya 1 jam masuk 0,8, itu tidak ada tulang, jadi dia kalau masuk hanya PD aja. Lurus atau miring? Lurus. Ya, lurus begini. Tidak miring ini, tidak miring begini. Oke. Ini panitianya sudah gini. Ya nanti kalau nanti bisa kita tambah lagi. Untuk saya kembalikan kepada panitia. Silakan teman-teman langsung sholat atau makan, silakan sampai jam 1. Oke, nggak apa-apa kalau gitu yang ikhwan dulu aja yang sholat. Terus yang perempuan silakan makan dulu. Saya mintanya ke Randu, jarang ketika waktu di sini rada betul sama di. Oh ya. Ini atau di sini kelihatan ya.